Bismillahirrahmanirrahim. Satu keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, menjalankan Islam sebagaimana yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka mendapatkan minum dari air telaganya Nabi SAW, yang apabila mereka minum dari telaga tersebut, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini keutamaan. Namun di sana ada orang-orang yang terusir dengan sebab mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Maka bentuk kasih sayang seorang muslim ahli sunnah kepada saudaranya, dia ingatkan, dia sampaikan bahwa perkara ini tidak dibenarkan dalam Islam, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bukan ingin mengatakan bahwasanya saya paling benar, bukan. Bahkan hati-hati kalau kita merasa diri paling benar, karena yang paling benar itu adalah manhajus salaf, akidah salaf. Tapi belum tentu orang-orang yang mengikuti manhajus salaf itu langsung dikatakan mereka adalah orang-orang yang mutlak benar, tidak. Semua kita berusaha menjadi orang yang mengikuti kebenaran. Wajib kita yakini bahwasanya kebenaran itu mutlak ada pada mengikuti apa yang telah diterapkan dan diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka kasih sayang kita, bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, kita ingatkan. Ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah. Namun apa yang terjadi ketika kalimat-kalimat itu terlontar dari duat salafiyin, ahli sunnah? Mereka mengatakan bahwasanya as-salaf atau yang dilabeli dengan wahabi adalah dakwah aliran yang mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Ini tudingannya sekarang. Padahal tidak pernah ada satupun dari ulama salaf atau para dai salaf yang serampangan dalam mengkafirkan dan membid'ahkan. Adapun pengkafiran yang mereka sampaikan, yang mereka ucapkan, itu pengkafiran yang sifatnya umum. Yang kita sering sampaikan, bedakan antara pengkafiran secara umum dan pengkafiran secara person, secara individu, secara khusus. Maka bedakan antara perbuatan itu kufur dengan pelaku kekufuran. Kita menyebutkan perbuatan kufur, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan perbuatan itu kufur. Yang tentunya kufur di sini terbagi menjadi dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Menyembah kubur, ini apa hukum perbuatannya? Hah? Kafir enggak? Kafir. Siapa orang yang berakal mengatakan bahwa menyembah kubur itu tidak kafir menurut hukum Islam, bukan menurut hukum agama di luar Islam? Apakah mengatakan ini hukumnya menyembah kubur itu kafir, kemudian kita mengatakan bahwasanya dakwah salaf atau dilabeli dengan wahabi itu mudah mengkafirkan? Itu tuduhan yang tanpa dasar. Tapi tidak pernah salaf atau duatus salaf, para ulama salaf mengatakan bahwasanya si penyembah kubur, si fulan telah kafir. Karena beda perbuatan dengan yang berbuat. Perbuatan menyembah kubur kafir, tapi yang berbuat belum tentu. Karena di sana ada dhawabitut takfir, kaedah-kaedah pengkafiran, dan sudah dituliskan oleh para ulama, bahkan dibukukan dalam satu buku. Saking hati-hatinya para ulama as-salaf dalam menerapkan hukum kafir. Karena apa? Mereka tahu konsekuensinya. Kalau kita mengkafirkan saudara kita, konsekuensinya darahnya halal, boleh ditumpahkan, kehormatannya, hartanya. Itu akibatnya, resiko dari atau konsekuensi dari pengkafiran. Maka tidak serampangan dan tidak menggampangkan. Para ulama salaf menggampangkan dalam penerapan hukum kafir.